Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Lamhot Sinaga, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Bang Lamhot, jadi sekarang draft sudah di tangan Presiden, tapi penolakan di lapangan masih ada. Apa yang akan dikerjakan oleh fraksi Partai Golkar menghadapi resistensi yang masih cukup tinggi di lapangan? Ke situ ya, saya ingin mencoba apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tadi ya. Saya sangat setuju dengan Mbak Bivitri bahwa democratic review itu harus kita jaga dalam pembuatan sebuah undang-undang. Ya. Nah, oleh karena itu... Ada gangguan sinyal nih, Bang? Ya, halo? Ya, silakan. Jadi apa yang mau dikerjakan Lamhot Sinaga bagi anggota fraksi Partai Golkar? Enggak, tadi soal Bivitri bilang ada ugalan, terlalu cepat dan sebagainya. Ini juga perlu saya luruskan gitu loh. Bahwa surpres itu turun bulan Februari dan Maret itu sudah terbentuk panja. Jadi kurang lebih kita 7 bulan sampai 8 bulan membahas undang-undang ini. Di awal pembahasan undang-undang ini, sebelum masuk kepada substansi, panja sudah mengundang berbagai kelompok masyarakat termasuk akademisi dan perguruan tinggi. Ya. Nah, mulai dari bulan Maret panja sudah membahas dari bab 1 sampai bab 15 itu semua proses pembahasan terbuka ke publik yang bisa diakses melalui TV Parlemen. Ya. Nah, sehingga memang saya ingin menjelaskan bahwa demokrasi yang dimaksud oleh Mbak Fitri itu sebenarnya menurut saya itu sudah berjalan. Nah, kemudian sampai panja tanggal 28 September itu berakhir, 29 bekerjalah Timus dan Timsin, tanggal 21 daripada Timus dan Timsin itu tanggal 3 Oktober dibawa lagi ke panja untuk disahkan menjadi naskah terakhir. Oke, Bang, jadi demokrasi sudah berjalan, tapi reaksi publik menentang masih ada. Apa yang dilakukan oleh fraksi Partai Golkar? Yang kami lakukan begini, saya adalah sebagai panja tentunya. Jadi jangan dicampur baurkan antara partai dan panja. Ya, saya ini adalah mantan panja RUU Cipta Kerja. Dan saya juga diundang Kompas adalah sebagai panja Cipta Kerja. Ya. Nah, yang kami lakukan di panja seperti saya sebagai mantan panja RUU Cipta Kerja adalah memberikan penjelasan terhadap publik. Baik. Apakah itu terkait substansi, apakah terkait non substansi. Baik. Yang kami lakukan saat ini. Sudah dapat poinnya, mensosialisasikan kepada publik. Saya kembali ke Ustadz Bukhari Yusuf. Pak Ustadz, jadi resistensi dan unjuk rasa masih terjadi. Apa yang akan PKS lakukan untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Selesailah, mau apakah lewat MK ataukah kemudian ada political review? Apa yang mau dikerjakan oleh PKS? Pertama, kami mengharap kepada pemerintah dan kepada pemegang kekuasaan, maksud saya stakeholder negara ini, harus betul-betul mendengar suara publik. Kita kan membuat undang-undang kan dalam rangka untuk kemaslahatan sebesar-besarnya untuk publik. Nah, kalau kemudian publik masih merasa belum mendapatkan itu, kita juga harus tidak boleh merasa ego, harus tetap membuka lebar-lebar telinga kita, lalu juga membuat hati kita harus tetap siap. Itu yang perlu saya sampaikan pertama. Yang kedua, faktanya bahwa reaksi publik ini masih sangat serius. Nah, oleh karena itu pemerintah harus menggunakan instrumen-instrumen yang dia bisa lakukan. Pertama, di tangan Presiden itu ada kewenangan untuk mengeluarkan Perpu. Yang kedua, Presiden juga bisa melakukan meminta kepada DPR untuk misalnya meninjau kembali. Itu juga bisa permintaan itu. Nah, baru kemudian yang ketiga ada ruang juga untuk bisa menggugat melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Baik, saya kembali ke Bung Doni. Jadi posisi Presiden tetap bahwa ini kapan akan ditandatangani Undang-Undang Cipta Kerja itu? Saya segera mungkin ya sebelum 30 hari masa itu. Akan ditandatangani ya, Don ya? Yang saya dengar demikian. Beda dengan Undang-Undang KPK yang nggak ditandatangani ya? Kalau ini ditandatangani. Jadi sekalian saya mau menjelaskan bahwa memang tadi karena ada resistensi, maka tugas pemerintah adalah mensosialisasikan apa sebenarnya
prinsip-prinsip utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama penyadaran regulasi, ya, yang ini sangat memudahkan bagi mereka yang baru mulai berusaha dan bukan cuma korporasi, tapi ini terutama untuk UMKM. Ya, kemudian yang kedua perlindungan. Pekerja kontrak yang tadinya tidak mendapatkan jaminan keterangan kerja dan lain sebagainya sekarang mendapatkan pesangon juga begitu, yang tadinya hanya untuk pekerja tetap begitu, termasuk kompensasi. Kemudian pemerataan, ya sekarang UMKM kalau dulu berbelit-belit perizinannya sekarang menjadi mudah. Jadi sifatnya sosialisasi ya Don ya, bukan dialog ya? Ya sosialisasi, kan ini banyak sekali yang menyangka bahwa ini merugikan rakyat. Nah kita punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa ini ditujukan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia begitu. Jadi bukan sebaliknya. Jadi ini tugas-tugas pemerintah ya. Pemerintah untuk mensosialisasikan itu. Ya juga dibantu oleh partai-partai pendukung. Oke, baik. Saya kembali ke Bivitri Susanti, Bib. Jadi sebetulnya dalam posisi seperti sekarang, apa yang langkah yang memang lebih tepat diambil baik oleh pemerintah, baik untuk para pendemo, gitu? Apa yang harus diambil sekarang? Ya, bahwa masih banyak demonstrasi itu kan fakta yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jadi istilah sosialisasi saya kira juga tidak tepat untuk meredam konflik. Kita tahu dalam mengatasi konflik harus ada dialog gitu. Dan dialog itu kan tidak selalu berarti menegosiasikan lagi pasal-pasal karena memang secara legal sudah tertutup. Namun ada jalur-jalur konstitusional yang tersedia seperti Perpu misalnya. Tapi juga jangan lupa tugas pemerintah itu bukan sekedar mensosialisasikan yang kemudian kita mesti maknai dengan membuka dialog, tapi juga untuk tidak menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi yang tengah terjadi. Nah, menurut saya situasinya ini semakin naik dan naik terus karena cara menanggapi ini semua dengan kekerasan. Sudah banyak ya yang beredar dan saya juga sempat melihat sendiri kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara begitu. Seharusnya pemerintah yang baik itu tidak membiarkan ada ini dan juga tidak memberikan informasi yang misleading gitu. Karena menurut saya apa yang disampaikan dalam pidato Pak Presiden waktu menjelaskan itu juga tidak penuh informasinya sehingga malah menimbulkan kesimpang siuran. Seperti dikatakan pesangon tidak benar, pesangon ada, berhenti di situ. Padahal tadi Mas Budiman juga membahas ternyata ada rinciannya yang mengatakan kata pesangonnya ada. Tapi ternyata turun jumlahnya, gitu ya. Nah kan, tapi kan dikasih infonya sepotong-sepotong begitu, sehingga kan jadi pertanyaan apakah tepat begitu ya dengan cara itu bisa meredam konflik yang terjadi sekarang? Karena menurut saya ini sudah naik sekali eskalasinya, sudah berbentuk konflik begitu ya. Dan kemudian juga jadi pertanyaan ukuran hoax itu jadi apa? Kalau ternyata sampai sekarang sebenarnya draftnya baru muncul belakangan ini sudah mau tanda tangan, tapi ketika banyak yang dituduh menyebarkan hoax, dasarnya apa? Karena toh ternyata draft finalnya masih simpang siur pada saat itu. Gitu. Ini yang malah makin mengeskalasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Baik, Bivitri, Bang Doni, Ustadz Bukhori, dan Bang Lamhot, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Sayang waktunya sudah habis. Terima kasih semuanya. Sejatinya undang-undang dibuat untuk penguatan rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketika sebuah undang-undang dihasilkan dan banyak mendapatkan tentangan dari rakyat, wajar jika publik mempersoalkan derajat keterwakilan anggota DPR dengan rakyatnya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.